Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya tidak berpetualang ya, dikarenakan cuaca di saya itu hujan terus teman-teman. Jadi kita gak bisa berpetualang, kita gak bisa berburu ular. Dan kali ini saya akan melihat telur yang pernah dulu saya temui ya. Dulu itu saya menemukannya di bawah rumpun bambu, tepatnya di kebun bambu, cuman di bawahnya itu ada sungainya. Kalian bisa cek saja video sebelumnya di bawah sini teman-teman. Jadi kali ini saya akan mengecek apakah udah keluar ya, dikarenakan beberapa hari lalu saya melihat si telur ini bentar lagi akan menetas, dan kali ini kita akan coba cek di dalam sini teman-teman, di dalam box ini kita akan coba cek sekarang teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita akan buka dan semoga saja perkiraan saya tepat ya, dikarenakan udah cukup lama juga. Biasanya kalau telur ular itu menetasnya itu selama 3 bulanan teman-teman. Dan saya belum tahu ini ular apa, dikarenakan dulu itu kita gak bisa tebak jenis apa ya. Woi, ternyata dugaan saya benar teman-teman. Di sini ada ular yang sudah menetas, dan ini dia. Oh, 2 ekornya. Ini udah 2 ekor yang menetas teman-teman, dan oh ternyata ini adalah ular Boiga dendrophila teman-teman. Ini bibiannya ya, baru keluar. Oke, kita akan coba cek yang mana yang udah keluar. Oh, yang ini udah kosong teman-teman. Yang ini udah kosong. Oh, yang ini udah kosong juga, udah gak ada isinya. Oh, yang ini mau keluar teman-teman tuh. Ini sengaja yang ini udah saya sobekin dan udah dibolong-bolongin ya, supaya saya tahu dalamannya apakah udah siap keluar atau belum. Nah ini dia, ini udah mau keluar cuman belum keluar teman-teman. Oke, kita coba cek ya, coba keluarkan. Oke teman-teman, kita coba robek dulu ya, ini gak apa-apa karena kan ini udah siap keluar. Bagus. Ini lendir-lendirnya masih ada teman-teman, masih berlendir ya. Tapi ini kepalanya nggak tahu di sebelah mana. Oke, kita coba robek lagi ya. Kita nggak bawa gunting teman-teman, kita robekin dulu ya. Terus pelan-pelan. Dia hidup coy. Dia hidup. Oke. Oh, jadi kepalanya itu salah keluarnya teman-teman. Jadi kepalanya di bagian sini nih. Ini yang kita robekannya itu bagian belakang coy. Nah, oke, ini berlendir banget coy. Halo, selamat lahir ke dunia teman. Wih, dia keluar teman-teman tuh. Hidup ya tuh, udah hidup. Tuh perkiraan saya benar teman-teman, dia keluar ya. Dia raju banget deh, saya mau jatuh. Dia taruh di sini. Lihat lendirnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi agak lengket, cuma kalau digini tuh kayak minyak ya tuh. Agak lengket gimana ya, makanya saya bawa combo. Jadi yang tes udah 3 ekor teman-teman, dan ini satu lagi udah mau siap sebenarnya. Nah ini bagian apa ini ya, ini di bagian perut lagi teman-teman. Ini udah bolong sih tuh. Ini udah siap netes juga teman-teman. Coba keluarin ya. Sebenarnya kalian kalau misalkan mau keluarin ular harus bawa gunting ya, bawa peralatan ya, karena kan saya gak bawa. Kita robek saja. Ini lendirnya masih banyak banget ya. Oke teman-teman, tuh dia keluar. Lucu sekali teman-teman.
Halo, selamat datang di dunia kawan. Hai. Oke. Dia lincah. Woi. Dia lincah banget teman-teman. Tuh, keluar ya. Hai. Dan ini masih nempel ya. Jangan kabur, jangan kabur, coy. Ini adalah cincin emas ya teman-teman. Jadi nggak ada cincin peraknya teman-teman. Aduh, ini berarti udah berapa ekor ya? Udah 4 ekor yang keluar ya, agresif banget teman-teman mau keluar. Dan tangan saya penuh dengan lendir, saya lap dulu. Jadi ini adalah hasil penemuan dulu ya, kita nemu telur ular dan hasilnya ini, ternyata ini adalah telur ular Boygadendrophila. Kukira ini adalah telur ular king cobra dikarenakan kita menemukannya di bawah rukun bambu teman-teman. Tuh, ini keren banget coy. Oke, dikarenakan dia agak diam, kita tutup dulu ya. Kita mau pindahin dulu ke box yang udah bersih ya. Dulu teman-teman. Oke, jadi kita akan pindahin. Ini yang udah ngetesnya teman-teman. Kita udah tes, kita pindahin di sini. Ini boxnya kosong teman-teman. Ini udah saya siapin daun ya. Tapi ini daunnya masih hijau-hijau, biar dia nyaman tinggal di sini dulu. Oke, kita akan pindahin coy. Nah, ini dia. Oke. Coba bisa lihat teman-teman. Oke, kita ambil dulu yang ini teman-teman. Nah, ini ya. Satu. Ini masih berlendir coy, tuh nanti kita cuci ya. Dua. Nah, ini masih pada nempel dengan telurnya teman-teman. Jadi ini adalah makanan buat bekal dia ya. Kita coba ambil dulu coy. Biasanya lepas sendiri sih. Ini 2 ekornya kita bawa aja. Barang telur yang sudah sobek coy. Jadi masih nempel ya. Kita taruh dulu sini teman-teman. Ini baru 4 ekor. Jadi yang belum itu berapa lagi coy? 1. Yang ini udah 2 ya. Nah, kita taruh dulu sini teman-teman, biar dia aman dulu ya. Karena kan baru juga keluar dari telur udah agresif banget coy, udah gak mau diam. Kan udah gak mau diam deh. Kita dulu. Ya udah aman, oke, udah aman. Aman ya. Aman. Kita taruh di sini. Nah teman-teman, jadi ini yang belum keluar coy. Jadi dia telurnya itu belum petak ya, atau belum keluar ya, belum pada hari keluar. Kalau yang satunya lagi ini udah sobek coy. Ini udah saya sobekin tuh. Tapi dia apa ya, belum siap untuk keluar kayaknya teman-teman. Kita harus nunggu 1 hari atau 2 hari lagi, kasihan ya. Berarti yang belum itu ini. Yang belum ya. Ini yang kosong kita simpan, dikarenakan di situ udah nempel ya. Oh, berarti 2 adanya. 2 lagi teman-teman yang belum. Oke, jadi kita akan nunggu beberapa hari lagi, dan ini telur yang belum keluar hari ini teman-teman. Mungkin besok atau besoknya lagi akan keluar si telurnya teman-teman, atau menetas ya. Jadi kita biarin dulu aja, kita akan tutup lagi. Dan buat kalian ya, kalau misalkan mau netesin telur ular, usahakan jangan ada jangan ada udara yang masuk ke dalam box kalian ya. Harus tertutup rapat teman-teman. Kalau ini kan udah saya bolong-bolongin, dikarenakan udah tahu bentar lagi dia mau keluar teman-teman, supaya dia menghirup udara ya. Kita akan tutup lagi, dikarenakan ini belum siap untuk keluar teman-teman. Kita nunggu sampai 1 atau 2 hari lagi.
Kita akan taruh dulu ya di sini aja teman-teman. Oke, jadi saya sambil ngopi teman-teman, dan ini kopinya tuh di gelasnya juga ada brandnya teman-teman. Pagi-pagi kopi hitam teman-teman, enak banget coy. Nah, kita coba lihat lagi yang ini nih, yang udah keluar ya tuh. Jadi apa ya, yang ini apa, kalau misalkan bayi itu belum copot ya, nona gitu ya, nona coy, Ari-ari. Ari-ari ya, kalau di sini namanya ari-ari ya. Belum copot coy. Oh yang ini udah copot teman-teman tuh, kita tahu di sini ya udah copot. Berarti yang udah copot yang mana ya, yang ini ya, yang ini bukan. Oh benar yang ini nih, yang ini udah copot teman-teman tuh, ini udah copot. Ini lucu banget, ini keren banget, tapi dia mangap-mangap coy. Baru juga keluar dari telur coy. Ini keren banget sih, keren banget. Dan kalau masih kecil gini sebenarnya masih rentang. Halo, keren banget ya. Jadi dulu itu kita gak sia-sia ya nemu telur ular yang di bawah rumpun bambu. Ini sudah copot lagi. Yang dari bawah rumpun bambu itu kita menemukannya pas waktu lagi berburu ya. Dulu kita dapat punya sama oksipalum, dan kita gak tahu nemu telur ular, dan kita gak tahu jenisnya, jenis telur ular apa. Dan hasil kita sekarang udah tahu, dan ini adalah telur ular Boiga dendrophylla teman-teman tuh, atau cincin mas atau taliwangsa coy. Dan ini adalah ular memiliki berbisa menengah teman-teman ya. Dia mempunyai taring belakang teman-teman, dan meskipun kecil-kecil gini dia udah mempunyai gigi, tapi masih kecil-kecil. Tuh dia mangap, tetot tuh dia mangap, tot. Keren banget coy. Oke, kita akan taruh di sini. Dan di bawah box yang besar ini adalah ular Boiga dendrophylla yang besar-besar teman-teman. Hasil kemarin kita berburu mengurangi populasi ya, dikarenakan banyak sekali laporan dari warga yang katanya masuk ke pemukiman warga teman-teman, dikarenakan ya warga takut disangkanya ini adalah berbisa tinggi teman-teman. Tapi jangan gegabah juga ya, dikarenakan berbisa menengah juga bisa berefek fatal teman-teman. Ada juga kasus pernah ya, ada yang meninggal dikarenakan digigit ular Boiga dendrophylla. Dulu itu dia lagi snack show atau lagi atraksi, jadi dia itu meninggal teman-teman dikarenakan lidahnya bengkak. Jadi kita gak boleh menyepelekan si ular Boiga dendrophylla ini teman-teman. Dan kalian juga tidak untuk meniru apa yang saya lakukan, dikarenakan cukup saja yang lakukan teman-teman. Kalian cukup nonton saja ya, dikarenakan ini sangat berisiko juga. Oke, kita akan tutup yang ini. Kita next ke box yang besar teman-teman. Go di sini, yang ini karena banyak di sini, ini di sini. Nah, kopi saya juga belum habis coy, dikarenakan enak banget kalau ngopi di hutan sambil santai ya. Ini bekas telur yang udah keluarnya teman-teman. Nah, tara ya teman-teman, ini ada beberapa jenis ular teman-teman. Yang ini adalah ular Boiga dendrophylla teman-teman. Pas waktu saya kemarin kita berburu, niatnya mau berburu ular king koros, dan ternyata kita hanya menemukan ular Boiga dendrophylla ini teman-teman. Ini tergolong berbisa menengah juga ya. Dan di sini ada, lihat teman-teman tuh, punya sama oksipalum teman-teman. Ini tidak berbisa ya, atau ini adalah ular bagin, masih makan tupai. Oke, dia keluar coy. Cek aing ge rusuh ya mah. Dan di sini ada ular Dendrolapis formosus teman-teman tuh. Dan yang gedenya itu adalah ular Boiga dendrophylla teman-teman. Ini belum kita lepasin lagi karena kan hujan terus coy. Dan kenapa ya
kita nggak pernah on kamera di saat kita itu melepaskan ular teman-teman. Jadi takutnya itu banyak yang tahu lokasi kita, tempat kita pas waktu pelestarian ular ya. Jadi takutnya ada yang berburu lagi teman-teman. Dan ini gonyosomanya sehat banget dan dia galak. Tuh galak banget ya. Oke, kita taruh lagi dan lihat, teman-teman lihat tuh. Ini banyak banget ya. Ini gak tahu berapa ekor ya, lupa. Ini yang gonyosomanya itu paling rusuh coy. Oke, gak apa-apa lah, biar dia lestari di situ. Oke, taruh dulu sini teman-teman. Dikarenakan yang ini rusuh tuh kan, cek aing ge koplok. Dia mau ngajakin saya main tapi udahlah, males. Ayolah kawan, masuk kau. Itu dia gigit sendiri. Cocok ya. Diam dulu di situ. Saya tutup lagi. Oke, kita taruh lagi teman-teman. Ini kita harus nunggu beberapa hari lagi ya, kayaknya 2 hari atau 1 hari kayaknya. Kita simpan dulu. Dan gini ya, banyak sekali yang menanyakan gimana caranya untuk penanganan utama ketika digigit oleh ular ketika di hutan teman-teman. Oke, kita akan jelasin di sini ya. Dan saya udah nyiapin ada kayu tuh. Di situ ada kayu, kita akan coba ya. Oke, saya perlu bantuan kameramen dulu ya. Nah, ini adalah kayunya teman-teman. Ini sederhana saja ya. Kita udah buat kayunya. Oke, kameramen boleh ke sini dulu. Oke. Aduh. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Halo. Oke, saya mau duduk dulu aja. Oke ya. Lihat teman-teman. Jadi ini di bagian sini harus kena mengenai apa ya? Bagian bawah sini ya teman-teman. 1. Dan ini biar dia di atas sini aja. Sebenarnya harus 3 teman-teman kayunya. Atau 4 ya, tapi minimal 3 sih. Ini coba masuk aja, ini 2 aja yang boleh diikat. Oke, coba agak keras. Nah, oke, saya diikat oleh kameramen saya teman-teman. 2 aja ya, cukup ya. Kalau misalkan di hutan itu minimal ya 3 tali atau 4 tali ya teman-teman, dikarenakan ini cuman sekedar aja ya, cuman apa ya, cuman masih tahu doang sih, contoh teman-teman. Oke, no. Jadi seperti ini teman-teman tuh ya. Oke. Oke teman-teman tuh, saya udah berdiri tuh. Ini ya. Jadi sebenarnya itu harus 3. Ini ada 1 bagian sini. Dan usahakan tangan kalian itu jangan diangkat ke atas ini jika kalian terkena gigitan ular gigitan sendiri. Usahakan diam di bawah sini. Jadi supaya pergerakan kalian itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu seperti ini. Misalkan kalau misalkan kita nggak diikat ya tuh, tangan kita itu bergeraknya leluasa ya. Tapi kalau misalkan diikat kayak gini, ini mengurangi pergerakannya, jadi si bisanya itu tidak terlalu menyebar dan tidak terlalu cepat untuk menyebar ke area tubuh kita teman-teman. Seperti ini. Jadi kayak gini ya. Jadi sekarang saya udah kayak robot ya. Saya Robito tuh, jadi kayak gini teman-teman. Kalau biasa seperti ini ya. Dan usahakan kalian kalau di hutan itu pakai kayu 3 ya. Dan kalau misalkan kalian bawa peralatan seperti portable atau buat masak air ya, dan kalian bisa memanaskan air panas itu atau air hangat dan dibasuh oleh air hangat itu ke bagian yang bekas gigitannya itu teman-teman. Jadi supaya apa ya, supaya si bisanya itu tidak terlalu kemana-mana coy, dikarenakan air hangat atau air panas itu bisa meringankan intinya ya. Tapi kalau misalkan kalian udah kayak gini penanganan utamanya, usahakan kalian segera pulang dan pergi ke rumah sakit teman-teman, biar kalian dapat penanganan khusus. Oke, ini hanya apa ya, saya meragakan apa yang ada di hutan saja teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita
kita akan buka lagi teman-teman. Oke teman-teman, saya mau buka dikarenakan saya diikat oleh kameramen. Ini adalah contoh ya, tapi tetap ya kalian harus pergi ke rumah sakit coy. Ini hanyalah edukasi sedikit-sedikit ya. Ini kayunya dan ini kayunya juga. Ini bekas atau ya yang ngambil kayu ini punya siapa? Tadi itu dikumpulin, cuma saya ambil dua teh. Saya tidak taruh lagi. Dan saya mau lanjut ngopi lagi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya dari saya, dikarenakan hari ini kita nggak berpetualang, kita hanya melihat telur ular dan sedikit edukasi buat kalian teman-teman, dan semoga bermanfaat buat kalian. Dan mungkin besok kita akan berpetualang lagi, kita akan berburu lagi dikarenakan di sini hujan ya, atau besok atau kedepannya cerah teman-teman. Dan saya juga kedepannya semoga lebih baik lagi. Dan untuk di video shot ya buah adegan yang tidak untuk ditiru teman-teman, jadi untuk edukasinya cukup di video panjang saja teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton, jangan lupa di like dan di komen channelnya Bregarum, saksikan petualangan kami selanjutnya. Bye bye.